Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu Jumat kemarin meringkus IM, warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Linggau, Barat Kabupaten Lubuk Linggau. Dari tangan pelaku, polisi menyita 58 paket narkotika jenis sabu dan ganja sebagai barang bukti. Pria paruh baya berinisial IM, warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Linggau Barat, Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat kemarin diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu. Dinas Narkoba Polda Bengkulu AKBP Tony Kurniawan mengatakan, IM dengan sengaja datang ke Kabupaten Rejang Lebong hanya untuk mengedarkan sabu dan ganja dikarenakan pasarnya di Kabupaten Rejang Lebong terbilang bagus. Saat ditangkap, polisi berhasil menemukan 58 paket narkotika jenis sabu dan ganja yang siap diedarkan dari tangan pelaku IM. 2 Maret sekitar pukul 22.30 untuk lokasi atau TKP itu di Jalan Pramuka RT 13 RW 06 Kelurahan Airbang, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana anggota kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadinya transaksi narkotika jenis sabu. Untuk mengasatukan informasi tersebut, anggota Subdit 3 melakukan pengecekan ke lokasi dari Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, IM dikenakan pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dan saat ini anggota Subdit 3 masih melakukan pengembangan terhadap bandar yang kerap menyuplai sabu kepada pelaku. Heriadi Syaputra, BETV melaporkan. Seorang janda inisial RS, warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, diringkus Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu. RS yang berprofesi sebagai SPG rokok ini diringkus lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu. RS, janda muda warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu kemarin diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu. Dinas Narkoba Polda Bengkulu AKBP Tony Kurniawan mengatakan pelaku RS ditangkap di kediamannya. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan 1 paket sedang narkotika golongan 1 jenis sabu yang disimpannya di dalam lemari kamar. Itu pada tanggal 2 Maret sekitar pukul 22.30 untuk lokasi atau TKP itu di Jalan Pramuka RT 13 RW 06 Kelurahan Airbang, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana anggota kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Boleh ditanya, Bang? Sementara itu, saat diwawancarai tim BETV, RS mengaku nekat mengedarkan sabu lantaran terhimpit kebutuhan ekonomi, lantaran RS juga menghidupi seorang anak sebatang kara usai berpisah dengan sang suami beberapa waktu lalu. Edaran ini. Kebutuhan apa, Mbak? Susu anak. Anak kita umur berapa, Mbak? 5 tahun, Mbak. 5 tahun? Berapa orang, Mbak? 1 orang. Suami kemana, Mbak? Udah pisah? Udah lama, Mbak, ini, Mbak? Baru, Mbak. Dapat dari mana gitu barang ini, Mbak? Dari orang. Diketahui RS merupakan residivis kasus narkoba yang baru menghirup udara bebas pada tahun 2019 lalu. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RS dikenakan pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Heriadi Syaputra, BETV melaporkan. Sedang dalam penyelidikan kita. Sejak bulan Januari hingga saat ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dan jajaran telah mengamankan 104 pelaku penyalahgunaan narkotika. Untuk kasus terbanyak ialah di Kabupaten Rejang Lebong.
Maraknya aksi peredaran narkoba di Kota Bengkulu membuat Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu harus ekstra bekerja habis-habisan. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 3 bulan saja ada 104 pelaku penyalahgunaan narkoba yang diamankan. Wadires Narkoba Polda Bengkulu AKBP Tony Kurniawan mengatakan pengungkapan ini berkat kerjasama antara anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dan Polres jajaran. Untuk daerah yang menjadi pusat peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu ialah Kabupaten Raja Lebong dan Kota Bengkulu yang termasuk daerah rawan. Pengumpulan kasus dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, pertanggal 19 Maret. Ini kami berhasil menginput data itu dari Direktorat maupun dari Sat Narkoba Polres Jajaran, itu ada 80 kasus. Ya, dari bulan Januari sampai bulan Maret ini. Dengan klasifikasi di kasus itu ganja itu ada 29 kasus. Heriadi Syaputra, BETV melaporkan. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, salah satu terdakwa perintangan penyidikan dugaan korupsi Bokkaur Selasa siang menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni ahli pidana dan ahli etik KAI. Dugaan korupsi perkara perintangan dana Bokkaur tahun 2024 yang menjerat 5 terdakwa Ardiansyah Harahap, Rahmat Nurul Safril, Bambang Surya Saputra, Upal Labuhari, dan Rianti Paulina kembali berlanjut. Dalam sidang lanjutan yang digelar Selasa pagi, terdakwa Upal Labuhari menghadiri 2 orang saksi ahli, yakni Profesor Suhandi Cahaya selaku ahli hukum pidana dan Taufik CH selaku ahli Dewan Etik Kongres Advokat Indonesia. Dibuka persidangan, baik saksi ahli pidana dan etik advokat membedah soal surat kuasa terdakwa Upal Labuhari dan surat laporan upah ke Kejaksaan Agung yang diduga merupakan barang bukti peringatan. Keduanya menyebut jika terdakwa Upal Labuhari sudah bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai advokat atau pengacara. Pasca persidangan, kuasa hukum terdakwa Upal Labuhari Syaiful Anwar mengatakan jelas keterangan ahli menguntungkan kliennya, di mana kliennya tersebut sudah bekerja sesuai surat kuasa dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu proses penyidikan. Bahkan ditarik kesimpulan jika kliennya bisa mendapatkan putusan bebas demi hukum. Kita tampilkan bukti surat tadi, kita minta hadirkan oleh JPU surat kuasa maupun surat yang dibuat oleh Pak Upa yang diduga surat itulah yang menjadi bukti akibat surat itu Pak Upa sebagai tersangka dan sebagai terdakwa. Di sana jelas disampaikan bahwa surat itu tidak melanggar, ya kan? Surat itu surat biasa yang dalam proses kontrol check and balance, ya kan? Dan itu normal-normal saja dibuat. Apalagi surat itu baru 1 kali disampaikan oleh terdakwa Pak Upa ini. Artinya perbuatan surat itu tidak berlanjut untuk menghalangi proses-proses penyelidikan. Nah, soal etik tadi menyampaikan bahwa ada etikat baik dari terdakwa Upah ini. Nah, dalam konstitusi pasal 16 Undang-Undang Advokat itu jelas, ketika advokat ini menjalankan profesi dia dengan etikat baik, maka dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum pidananya maupun secara hukum perdata, ya kan? Jadi jelas sudah ahli yang kita hadirkan 2 ahli ini mendukung nota pembelaan kita nanti bahwa perkara ini tidak bisa disangkakan pidananya. Sementara itu, JPU Kejati Bengkulu Danang Prasetyo tidak mempersoalkan soal keterangan dan pihaknya berkeyakinan terdakwa akan mendapatkan keadilan yang setimpal. Kalau itu kan wajar aja haknya mereka kan. Dari kejaksaan tapi yang penting alat bukti itu paling utama itu kan saksi. Bisa ada saksi baru ahli kan itu. Jadi derajatnya ada, nggak bisa dibolak-balik. Oke, jadi kita yakin tetap bisa membuktikan, Pak? Saksinya ada lengkap semua. Oke, tapi dari keterangan saksi ahli katanya itu mengarah ke 378, Pak. Silahkan, kan pendapat kan, namanya ahli kan. Pendapat boleh, kalau saksi kan. Setelah mendengarkan keterangan 2 saksi ahli tersebut, sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum. Muhammad Angka, BETV melaporkan.
Demi memperkuat dakwaan, JPU Kejati Bengkulu menghadirkan 7 orang saksi dari pekerja lapangan dan konstruksi di sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTT di BPBD Kabupaten Seluma. Dari keterangan saksi, terungkap ada salah satu kades berinisial KF diduga menikmati dana BTT. Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTT di BPBD Seluma yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Selasa siang, Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu menghadirkan 7 orang saksi dari pekerja di lapangan dan pegawai konstruksi. Dalam persidangan terungkap, salah seorang saksi pekerja lapangan Arianto turut menerangkan bahwa Kepala Desa Tanjungan berinisial KF diduga menjadi pemodal dalam konstruksi pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas Pasar Sembayan. Sehingga dalam pekerjaan tersebut ikut memperoleh keuntungan dan juga kerap kali berada di lokasi proyek saat pekerjaan berlangsung. Sementara itu, pasca persidangan, Dede Frastin selaku kuasa hukum terdakwa Wakil Direktur CV Cahaya Dharma Konstruksi, Cihonggi Freyono mengatakan, untuk nama baru yang disebut dalam persidangan, pihaknya berharap agar jaksa penyidik untuk tidak tebang pilih dan menangkap KF. Mirisnya, pemodal tersebut merupakan seorang kepala desa di Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, yaitu Desa Tanjungan, yang bernama Kasraf. Dia menitipkan modal atau menginvestasikan modalnya ke dalam proyek ini. Nah, di dalam dia menitipkan modal tersebut, dia mendapatkan keuntungan. Apabila kita mengacu kepada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, bahwa Kasraf ini sudah memenuhi unsur. Dalam fakta persidangan tadi dibongkar oleh saksi-saksi, salah satunya adalah saksi Arianto alias Marco dan juga kepala tukangnya si Cionggi tadi, yaitu si Yoyon, menyatakan bahwa sangat sering kepala desa ini yang bernama Kasra ini datang ke proyek dan kemudian mengawasi. Dan Yoyon juga mengetahui bahwa Kasra ini mendapatkan uang hasil keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi ini, yaitu pembangunan Bronjong Sembayan pasar Sembayan. Gitu. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Tak terima dianiaya oleh orang tak dikenal, salah seorang pelajar SMP di Kota Bengkulu melaporkan hal tersebut ke polisi. Dirinya dianiaya oleh pelaku yang mengakibatkan kepalanya berdarah. Salah seorang pelajar SMP bernama M. Ikhlas, warga Kelurahan Sukaperindu, Kota Bengkulu, menjadi korban penganiayaan pada Rabu pekan lalu oleh orang tidak dikenal. Korban dipukul di bagian kepala saat hendak masuk ke dalam sekolah. Menurut keterangan warga sekitar, korban sedang berdiri di depan gerbang. Tiba-tiba datang 2 orang remaja menaiki sepeda motor langsung menghampiri korban. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku memukul kepala korban hingga korban mengalami luka hingga berdarah dan sempat meminta pertolongan warga sekitar. Jadi kan kepalanya dipukulnya sampai berdarah. Kayak punya pukul. Tidak tahu ibu pakai apa, bapak tuh ngomong kan, bapak tuh tidak tahu juga ibu apa dari SKM apa dari dinas, tidak tahu ibu. Bapak tuh 2 orangnya. Siapa yang mukulnya itu? Berapa orang, Bu? Satu orang. Pakai motor. Itu bapak yang cerita, ibu dan ini. Atas kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan merasa terancam nyawanya sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk ditindaklanjuti. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Ratusan kendaraan roda 2 yang terlibat balap liar saat bulan puasa akan didenda 2,5 juta rupiah dan kendaraannya terpaksa ditahan selama 3 bulan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pengendara yang meresahkan warga. Sebanyak 121 kendaraan roda 2 yang terjaring dalam razia balap liar yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Bengkulu pada minggu lalu mendapatkan sanksi berat. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata. Ia dengan tegas menyatakan kendaraan akan dilakukan penilangan dan penahanan selama 3 bulan serta denda maksimal sebesar 2,5 juta rupiah atau pidana 3 bulan penjara bagi yang terbukti terlibat balap liar.
Kanit Turjang Wali Polresta Bengkulu Ibtu Azmi Arianto turut menjelaskan bahwa alasan pihaknya melakukan penahanan kendaraan selama 3 bulan atau hingga Lebaran Idul Adha untuk memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Sementara itu untuk kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan tidak sesuai standar seperti tidak menggunakan spion, tidak menggunakan plat hingga tidak membawa identitas kendaraan juga akan ditahan 3 bulan namun membayar denda Rp250.000 saja. Nantinya setelah dilakukan penahanan dan akan mengambil kendaraan tersebut, pengendara wajib membawa surat pencurian lengkap dengan didampingi orang tua. Dengan razia tersebut ke depan, Unit Kamsel Satlantas Polresta Bengkulu juga akan melakukan kegiatan masuk ke sekolah guna mengantisipasi pelajar yang kendaraannya menggunakan knalpot brong. Untuk pembayaran denda di pengadilan, itu denda untuk balapan sanksinya Rp2.500.000 atau 3 bulan kurungan. Bang, untuk ke depan mengantisipasi terjadinya balapnya, apakah kita bakal masuk ke sekolah-sekolah Bang mau razia ini? Memang kami dari Satlantas Polres Bengkulu, khususnya dari unit Kamsel, sudah mengagendakan untuk penyuluhan dan mendatangi sekolah-sekolah, dan kedepannya akan kita lakukan penindakan pada pelajar atau yang memarkirkan di seputaran sekolah kendaraan yang tidak dilengkapi spektek kendaraan tersebut. Muhammad Angga, BETV melaporkan. Sepeda motor bebek dengan nomor polisi BD 3801EO milik Muhammad Haidir warga Gang Marta, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Minggu malam kemarin raib digasak pencuri. Dari keterangan anak korban, motor tersebut dicuri saat diparkir di depan teras rumahnya. Sepeda motor bebek dengan nomor polisi BD 3801EO milik Muhammad Haidir warga Gang Marta, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Minggu malam kemarin raib digasak pelaku pencurian. Dikatakan ada korban Dwi Fitriadi, kejadian terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 orang pemuda mondar-mandir di dekat rumah korban dan tak berselang lama sepeda motor milik korban raib digasak pelaku pencurian. Waktu kejadian sang kakak belum sadar sepeda motor ayahnya dicuri, pasalnya box samping yang berada di atas motor berada di depan rumah sehingga sang kakak tidak curiga motor tersebut telah dicuri. Pencurian baru disadari ketika Muhammad Haidir pulang dan menanyakan motornya yang semula terparkir di teras telah raib. Itu pakai baju hitam. Yang satu lagi, yang satu berdiri di sana, satu berdiri di jalan, kayak mantau jalan gitu. Nah, udah sekitar kakak pulang habis mandi, udah nggak ada lagi motor tuh. Sekitar jam berapa itu, Mbak? Itu sekitar jam 10-an ke atas, sekitar jam 10:30 lah. Baru sadar motor Baru tuh udah sadar hilang pas gimana? saya lagi jualan, pas mau pulang habis jualan, motor tuh udah nggak ada lagi. Itu baru Jadi, sadar. jadi pas kakak kita ngeliat motor nggak ada itu, dia belum tahu. Belum tahu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp10 juta dan telah melapor ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Heriadi Caputra, BETV melaporkan. Sana BETV, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan terus saksikan program Bekasus setiap hari hanya di BETV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan sampai bekasus.